Bahasa Indonesia Universitas Jember. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi keindahan bahasa Indonesia, bahasa yang kaya dengan sejarah dan budaya yang mendalam. Bahasa Indonesia tidak hanya sebuah alat komunikasi, tetapi juga sebuah cermin dari kekayaan budaya Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jendela yang membuka dunia budaya, sejarah, dan tradisi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bahasa Indonesia merangkum keberagaman yang luar biasa dari pulau-pulau Indonesia. Menariknya lagi, bahasa Indonesia memiliki campuran kosakata dari berbagai bahasa, dari Belanda, Sanskerta, Arab, dan bahasa-bahasa daerah. Ini mencerminkan sejarah panjang dan interaksi budaya di Indonesia. Perjalanan kita memang tidak akan lengkap tanpa menjelajahi variasi bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Dari bahasa Betawi yang kocak di Jakarta, hingga bahasa Jawa yang penuh dengan ungkapan khasnya. Setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Setiap kata dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang dalam. Seringkali mencerminkan nilai-nilai tradisional dan filosofi hidup masyarakat di Indonesia. Misalnya pada kata gotong royong, tidak hanya berarti bekerja sama, tetapi juga memiliki semangat kebersamaan dan saling membantu yang merupakan bagian integral dari budaya Indonesia. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, kita bisa melihat adopsi kata-kata baru yang mencerminkan perkembangan zaman, tetapi tetap mempertahankan keaslian dan keindahan bahasa Indonesia. Nah, setelah mengetahui betapa kerennya bahasa Indonesia, selanjutnya teman-teman harus mengetahui kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Kita harus mengetahui 3 jenis kata yang paling penting dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata benda, yang kedua adalah kata sifat, dan yang terakhir ada kata kerja. Selain itu, kita harus mengetahui kalimat aktif dan pasif. Yang pertama adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang menggambarkan objek atau benda yang ada di dunia nyata. Contoh dari kata benda adalah buku, meja, kursi, pensil, dan lain sebagainya. Kata benda dapat juga berupa konkret, seperti buku, atau abstrak seperti kejujuran. Dan selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menggambarkan sifat atau ciri dari kata benda. Contoh dari kata sifat adalah indah, besar, cerah, gelap. Kata sifat dapat berupa sifat yang menggambarkan warna seperti merah, biru, atau sifat yang menggambarkan bentuk seperti bulat, segitiga, kotak, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan tindakan atau perbuatan. Contoh dari kata kerja adalah membaca, menulis, berjalan, menyapu, bekerja. Kata kerja dapat berupa kata yang menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh subjek, seperti membaca buku, menyapu halaman, dan lain-lain. Atau kata yang menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh objek, seperti buku yang dibaca, halaman yang disapu, dan lain sebagainya. Kalau tadi adalah soal kata, sekarang kita naik satu tingkat lebih tinggi lagi, yakni soal kalimat. Ada 2 kalimat penting yang harus kita ketahui dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kalimat aktif, dan yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Nah, contoh dari kalimat aktif adalah adik membaca buku. Keaktifan dari kalimat tersebut ada pada kosakata membaca. Jadi membaca adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh subjek, yakni adik. Dan yang kalimat kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima tindakan. Nah, contohnya adalah buku itu dibaca oleh adik. Nah, kepasifan yang ada pada kalimat tersebut terletak pada kosakata dibaca. Dan subjeknya tetap adik. Itulah kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang fokus pada kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Lalu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita telah melihat contoh-contoh kaidah kebahasaan dan teks dan bagaimana mereka digunakan dalam berbagai situasi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Si kancil makan semangka, si tupai makan duku. Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu.